Akhirnya Syekh Abdul Qadir berdoa dengan izin Allah, ayam yang udah tinggal tulang-tulang itu kembali jadi ayam hidup. Ya, mukjizat itu miliknya para nabi dan Rasulullah gitu. Tidak semua hal harus kita dekati dengan rasionalitas. Ya, Islam yang kafah ini berarti Islam yang dijalankan di Suriah gitu kan. Ketika itu ada jarak atau buat orang lain, apalagi misalnya dia dari dunia yang berbeda, orang kan akan melarikannya pada logika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak dari mana ini? Madura ya? Dari Hawaii. Hawaii. Ya, ini momennya aja sih, Kang. Oke, ketemu lagi di Borjuis Ramadan. Saya malam ini dengan Dimas Ramadan. Bukan ya? Bukan. Dimas apa dong? Dimas Bayu. Dimas Bayu. Saya tuh senang di saung saya ini karena teman-teman yang datang itu para pekerja kreatif gitu. Jadi anak-anak muda yang saya juga bisa menimba ilmu dan pengalaman belajar dari mereka. Tapi bukan hanya ngomongin pekerjaan gitu. Ngomongin apa dong kita? Kerjaan lu apa sih, Dim? Ya, masih di seputar dunia kreatif juga kan. Dunia kreatif gitu. Ya. Ya, sekarang karena lagi pemilu jadi Ramadan off dulu, dan memang ini kayaknya momennya sih, Kang, gitu kan. Tapi memang lu skillful banget di musik gitu-gitu kan ya. Ngerti lah ya. Ya, musik sih gitu. Enggak gitu. Cuman lebih ke multimedia, ya ngerti-ngerti lah dikit gitu, Kang. Nggak usah merendah lah, nyombong aja. Ya, cuman ya memang saya juga nggak tahu nih. Jadi kalau setiap bulan Ramadan itu pasti kayak dikasih kesempatan apa tuh? Buat banyak beribadah gitu. Oh, iya. Ya emang lagi sepi juga sih. Tapi itu selalu momennya pas sih, kayak ya, momennya pas. Dikasih libur gitu. Nih gitu ya. Ini lebih intensif ya. Ya, lebih intensif gitu kan. Udah hatam berapa kali dong, Pur? Ya sekarang sih ya masih berjalan lah masih gitu. Berjalan ya. Masih berjalan. Bagus lah, gue aja belum. Sekali lagi nih kita ada di tengah ya, ada di fase magfirah gitu kira-kira ya. Begitu ya. Ya Dim, karena aku sering ngobrol sama Dimas tuh, kadang-kadang kita ngobrolin pengalaman-pengalaman spiritual orang-orang, bukan ya, cuma betul, kita Kang. gitu. Sebenarnya Dimas tuh katanya suka sama beberapa, bukan suka ya, artinya ya suka lah ya, ya, tokoh gitu. Siapa sih yang paling apa ya? Jadi kebetulan memang soalnya lu yang paling lu sering sebut itu Abdul Qadir Jailani. Ya, karena memang gini, Kang, kebetulan saya sendiri itu menjalani juga gitu kan. Menjalani tarekat. Ya, thariqah gitu. Belajar zikir gitu. Kalau Abdul Qadir itu Qadiriyah ya? Ya, Qadiriyah. Jadi saya juga kebetulan ya belajar zikir juga dari thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah gitu. Yang itu pusatnya di Suryalaya, di Tasik. Masih, cuman ya gitulah, Kang. Dulu intensifnya berapa lama tuh? Jadi kalau sebenarnya kan gini, kalau misalkan di Suryalaya sendiri sama Abah Hanom itu kan ya, sama Abah Hanom sendiri itu, jadi memang ada yang dia nyantri, tapi ada juga yang kita datang ke sana, kita ditalkin zikir, dijasahkan berzikir dan diamalkan masing-masing gitu. Jadi zikirnya apa aja tuh? Zikir yang utama sih la ilaha illallah gitu. Dan itu juga sanatnya sendiri bersambung ke Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kepada Rasulullah gitu. Ya. Dan ya itu dia tadi, memang ngomong-ngomong soal Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Jadi ini juga kebetulan yang mau saya diskusikan sih sekarang gitu. Oh gitu. Ya, jadi memang kan banyak kisah-kisah kekaromahan beliau itu yang ya Masya Allah lah, luar biasa gitu. Salah satunya itu adalah mungkin ini pasti Kang Nanang pernah denger sih gitu. Ya, jadi salah satu kisah Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia
membangkitkan ayam dari tulang belulang. Oh. Ya, jadi kisahnya tuh Itu yang biasa dibacain di ya di manakib manakib, itu. di manakib. Karena kan kita juga biasanya kan ada amalan harian, mingguan, dan ada manakib bulanan gitu. Nah, jadi pasti pada saat manakib itu kita membacakan kisah-kisahnya Syekh Abdul Qadir. Nah, salah satunya itu tadi. Jadi kisahnya itu kurang lebih Syekh Abdul Qadir ini dia ada seorang santri. Manakib itu kisah-kisah ya teman-teman, kisah-kisah. kisah-kisah kebaikan artinya itu kan. Ya, kisah-kisah perjalanan hidup Ya. gitu. Kisah-kisah kebaikan. Jadi ada ceritanya nih seorang santri, dia bersama dengan walinya, ya orang tuanya gitu kan, datang ke Syekh Abdul Qadir. Lalu santri ini pengen menimba ilmu, pengen berguru sama Syekh Abdul Qadir. Nah, akhirnya akhirnya dia singkat cerita dia berguru sama Syekh Abdul Qadir. Tapi pas pada saat beberapa bulan atau beberapa waktu, nah si walinya ini kembali lagi ngunjungin anaknya kan. Nah, ternyata anaknya ini sudah kurus gitu, badannya tuh jauh lebih kurus karena makannya juga kan bukan makan yang mewah lah gitu, nggak seperti pada saat dia di rumah. Nah, singkat cerita orang tuanya ini protes gitu, dan pada saat dia protes, orang tuanya ini melihat Syekh Abdul Qadir ini lagi makan ayam, ya, dan ayamnya tuh dalam porsi yang cukup besar gitu kan. Nah, sampai akhirnya orang tuanya protes, ya Syekh, kenapa anak saya jadi kurus sementara Syekh sendiri makannya tuh cukup mewah gitu kan. Nah, akhirnya Syekh Abdul Qadir dia berdoa dengan izin Allah, hiduplah gitu. Maka akhirnya ayam yang udah tinggal tulang-tulang itu kembali jadi ayam hidup dan dia berkokok gitu. Dan berkokoknya pun itu dikisahkan dia berkokok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Nah, dan dia di situ pesannya, kalau misalkan anakmu sudah bisa seperti ini, silahkan mau makan apapun, tapi ketika menuntut ilmu ya harus hidup zuhud gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dan kisah-kisah ini kan sebenarnya cukup banyak beredar di masyarakat gitu. Dan bahkan kalau misalkan yang jadi pertanyaan saya nih gitu selama ini kita bagaimana sih Kang, kita harus menanggapi kisah-kisah seperti ini nih gitu. Karena kan ya kayaknya kan kalau misalkan ya mungkin pasti banyak orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang nggak logis gitu. Kenapa karomah itu bisa sampai sehebat itu sih, apa segala macam kayak gitu. Iya ya, ya mungkin kisah-kisah itu hidup di dalam masyarakat yang terutama memang mendalami atau terbiasa di dalam kegiatan-kegiatan ritual semacam itu ya, misalnya dalam zikir kayak gitu-gitu, terutama di kalangan thariqah gitu. Kalau yang sebelum ke situ ya, kalau yang saya ingat sih ya cerita-cerita tentang Syekh Abdul Qadir itu yang karena saya mungkin nggak mendalami thariqatnya itu, jadi ya saya taunya ya sejarahnya dalam pengertian yang rasional saja gitu. Tapi ada misalnya sesuatu yang menunjukkan keajaiban, atau bukan keajaiban ya, peristiwa yang mengesankannya itu kan ketika dia umur belasan tahun. Dia umur belasan tahun mau menuntut ilmu di Baghdad, terus karena ibunya khawatir kemudian dia menitipkannya kepada kafilah. Ya kan? Dititipkan ke kafilah, lalu sebelum berangkat ibunya menitipkan kalau tidak salah 8 keping dinar, kalau dijahitkan di bajunya itu tersembunyilah gitu kira-kira. Tapi di perjalanan kafilah itu kemudian dirampok. Dirampok, setelah semuanya diserahkan ke perampok, ada kepala perampoknya itu kemudian nanya ke anak kecil itu, sebenarnya spekulatif ya, kalau kamu apa yang kamu punya gitu kira-kira. Lalu dia menjelaskan, di balik bajuku ini ada ini gitu. Dan dia terus kaget, dan diceritakan di situ kan dia terus kemudian insyaf gitu.
Itu kan peristiwa yang menunjukkan bahwa ini dari kecil aja nih orang sudah punya sesuatu kan, Ya, kira-kira gitu. Kalau tidak salah beliau itu kan juga memang tersambungnya ke Rasulullah dari dua sisi ya. Dari bapaknya itu ke Husain, dari ibunya ke Hasan atau Hasan. kebalik atau kayak gitu-gitu ya, ya. ya. Secara nasab kalau nggak salah begitu. Baru menikah tuh di usia di atas 50 kalau tidak salah. 4 istri langsung, anaknya ada berapa? 49 apa berapa? Tapi hampir rata-rata semuanya jadi ulama gitu. Ya, Jadi luar biasanya kan di situ, sehingga kemudian dikenal sebagai wali dari para wali ya, gitu Sultanul kira-kira. Aulia. Sultanul Aulia. Sultanul Aulia, walinya para wali gitu. Nah, tapi ngomongin soal yang tadi ya, keajaiban semacam itu gitu ya. Kalau saya pribadi menikmatinya sebagai ya mukjizat itu miliknya para nabi dan Rasulullah gitu. Buat para tokoh setelahnya kan disebutnya dengan karomah. Itu apa ya? Sejauh konteksnya kan kita apa namanya ya? Kalau kita apa tidak semua hal harus kita dekati dengan rasionalitas kan. Ya, Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa konfirmasi, tapi ya mungkin saja terjadi. Sejauh itu konteksnya memang mendatangkan hikmah atau membuat orang untuk menjadi lebih apa namanya, bisa terinspirasi atau terpandu pada kebaikan, ya nikmati saja sebagai sebuah keajaiban dari orang-orang yang memang level ibadahnya luar biasa luar kan, biasa gitu, ya, betul. kita. Jadi apa namanya, kalau itu hidup dan dihidupkan ya baik-baik saja gitu. Setahu saya itu juga sering kita dengar terjadi pada apa ya, ulama-ulama termasuk di Indonesia gitu. Iya betul Kang. Mungkin Dimas juga sering mendengar itu ya. Ya, Saya jadi justru ingin nanya cerita-cerita itu gitu. Dimas sering dengar apa sih, karena kamu itu kan selain apa bekerja tapi juga sering ngulik kayak gitu-gitu ya, ketemu orang di mana gitu. jadi ini Kang, kalau misalkan yang ini konfirmasi yang memang langsung orang-orang yang dekat gitu ya, gitu. Itu justru malah banyak terjadi itu di guru saya sendiri sebenarnya, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin atau Abah Hanom yang di Suryalaya itu, gitu. Jadi ini Jawa Barat kan itu? Ya, di Tasikmalaya Tasik, gitu. Ini ada beberapa kisah yang memang ini dari orang dekat saya sendiri gitu. Jadi yang pertama itu ada teman saya, waktu itu dia ingin belajar Islam nih lebih dalam gitu kan. Cuma pada saat itu kan memang lagi ada isu terorisme, ISIS ya kan. Ada isu itu. Nah, kebetulan kawan saya ini, teman-temannya sudah berangkat duluan ke sana. Udah ada yang berangkat ke sana lah gitu. Dan akhirnya dia, karena dia merasa, oh kayaknya Islam yang kafah ini berarti Islam yang dijalankan di Suriah gitu kan. Ada keinginan dia pengen berangkat ke sana. Akhirnya saya ajak dia. Dulu kalau mau belajar Islam coba deh ikut ke Suryalaya gitu kan. Singkat cerita dia ikut ke sana, banyaklah pertanyaan gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan di Suryalaya sendiri itu kan kita setiap habis subuh itu selalu ada talqin zikir. Jadi talqin zikir itu kan pemberian ijazah gitu, pemberian ijazah zikir supaya kita bisa mengamalkan zikirnya Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah gitu. Nah, teman saya ini dari waktu pas dia kan kita malam sehabis Isya ngobrol-ngobrol dan lain-lain, tidur di masjid sambil menunggu sebelum subuh kan tahajud dulu gitu. Jadi teman saya ini dia bilang, nggak mau saya ikut talqin gitu. Karena dia masih nggak percaya gitu kan. Nah akhirnya dia dimimpiin sama Abah Anom sampai 3 kali. Jadi dia mimpi dipanggil, ayo sini saya talqin. Akhirnya dia tidur, dia terbangun, terus dia tidur lagi. Mimpi lagi yang sama
sampai 3 kali. Akhirnya pas pada saat subuh, dia begitu selesai sholat subuh, semua talqin dia udah maju gitu. Jadi pas saat pemberian ijazah itu dia ikutan maju akhirnya gitu. Nah saya tanya, ternyata alasannya karena itu. Terus pas malamnya juga saya sempat ketemu orang, saya lupa lah dari daerah mana gitu, pokoknya dari daerah-daerah Jawa lah. Dia datang ke Tasik. Dia cerita dan dia memang kebetulan orang ini juga mau mempelajari thariqah, tapi dia masih belum tahu tuh harus belajar kemana. Nah akhirnya dia cerita di masjid di dekat tempat tinggalnya itu dia bertemu dengan orang tua lah gitu. Nah orang tua ini ngasih rekomendasi ke dia, kalau mau belajar zikir silahkan ke Suryalaya gitu, coba aja ke sana gitu. Nah akhirnya dengan rekomendasi dari orang ini berangkatlah dia ke Suryalaya gitu. Nah dan di Suryalaya itu kan ada fotonya Abah Anom ya. Iya. Gitu. Pas dia ngeliat, lah ini dia nih orang tua yang ngasih rekomendasi saya gitu. Padahal saya itu waktu itu tuh kalau nggak salah sekitar tahun 2015-an lah gitu, 2015-an. Sementara Abah Anom sendiri itu sudah meninggal tahun 2011. Gitu. Nah, terus juga ada salah satu cerita lagi dari ini kebetulan memang orang yang pertama kali mengenalkan saya dengan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini gitu. Iya. Jadi ini dulu Pak RW lah di kompleks saya dulu. Nah, beliau ini pernah sama istrinya pas pada saat haji atau umroh gitu, saya lupa. Jadi karena suaminya ini berzikir, istrinya kan lagi bengong lah gitu, lagi mungkin karena capean juga. Terus saat itu dia ketemu sama Abah gitu. Nah Abah bilang, ayo dong lanjutin zikirnya, jangan malas gitu. Padahal kondisinya saat itu Abah itu udah di kursi roda dan udah sepuh lah gitu pada saat itu. Tapi bisa ketemu di sana gitu, dan masih banyak sebenarnya kisah-kisah lainnya gitu. Ya memang hal kayak gini kan nggak semua orang akan percaya gitu. Ya dan memang bagi sebagian orang ya tidak wajib dipercaya juga, tapi itu maksudnya dari orang-orang terdekat saya aja itu, dari pengalaman saya sendiri aja banyak yang mengkonfirmasi hal-hal seperti itu gitu Kang. Ya, cerita kayak gitu kan bukan hanya dipercaya, tapi dia akan punya makna ketika tentu saja dialami atau orangnya menerimanya dari orang yang memang cukup dekat gitu. Ya, meyakinkan lah ya. Ya betul. Ketika itu ada jarak atau buat orang lain, apalagi misalnya dia dari dunia yang berbeda, orang kan akan melarikannya pada logika atau kan nggak rasional kayak gitu-gitu. Iya betul Kang gitu. Bahkan sekarang juga kalau misalkan kita lihat nih, ya sekarang kan eranya YouTube, informasi banyak ya gitu. Jadi kita bisa belajar agama dari situ dengan mudah gitu kan. Dan itu semua memang dari semua bentuk pola pemikiran, dari semua mazhab, dari semua aliran tuh pasti ada gitu. Nah bahkan juga dengan kisah-kisah seperti ini gitu kan. Nah kadang saya juga berpikir gini, ini kan banyak nih kisah-kisah karomah dari ulama ini gitu, dan banyak kesaksiannya gitu. Udah dibikin konten sekarang ya. Iya, banyak kesaksiannya dari ulama ini gitu. Nah, ketika banyak terjadi kesaksian gitu dari orang-orang yang berbeda, pertanyaannya apakah itu sebuah kebohongan gitu? Karena kan udah banyak nih orang-orang yang mengkonfirmasi gitu. Bahkan saya sendiri juga pernah mengalami cerita-cerita dari orang-orang terdekat lah gitu. Ya kan, sementara kan sekarang banyak orang yang bilang itu adalah cerita dusta atau apa segala macam gitu. Nah, jadi ya seperti itu Kang gitu. Jadi bagi orang yang percaya harus gimana, yang nggak percaya ya harus gimana sih gitu sebenarnya menyikapi hal-hal seperti ini gitu. Itu agak sulit ya untuk dijawab secara hitam putih. Kalau saya selalu berpikirnya gini,
kalau kita adalah sumber ceritanya yang ingin atau yang punya ruang dan atau punya niat untuk membuat sebuah konten cerita semacam itu, yang harus dipertimbangkan adalah pertama memang akurasi atau kebenaran sumbernya gitu ya. Jadi kita dapatnya dari siapa. Yang kedua, cara kita menyampaikannya tentu saja sampaikan bahwa kita tidak dalam posisi untuk meyakinkan Anda bahwa ini benar atau tidak gitu. Itu bisa saja relatif gitu ya. Tapi kita sampaikan bahwa sumbernya itu dari sini gitu. Yang ketiga, kita harus meng-highlight poinnya gitu. Jadi orang akan belajar apa dari sini. Jadi tidak perlu lagi untuk terlalu lama fokus pada soal ini benar atau enggak dan seterusnya gitu. Karena memang ada banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang sepertinya tidak lagi relevan untuk dipersoalkan terlalu jauh kebenarannya, kadang-kadang ya kebenaran faktanya, tapi bahwa itu pernah disampaikan oleh sebuah sumber kejadian seperti itu, lalu kemudian kita lihat ininya, manfaatnya atau hikmahnya gitu, kira-kira kita belajar apa dari situ gitu kan gitu. Yang penting menurut saya jangan melebih-lebihkan, jangan menambahkan, jangan membuat sesuatu itu hanya karena kita misalnya sangat percaya dan kagum pada seseorang atau menganggap bahwa itu punya manfaat, lalu kemudian kita menciptakan gambaran yang tidak sesungguhnya sebagaimana yang kita lihat atau sebagaimana yang diceritakan orang apa adanya gitu. Kita lebih-lebihkan karena kepentingan konten gitu. Betul. Terakhir ini kan kita banyak menemukan itu gitu. Misalnya kayak cerita ada seorang anak kecil di Jerman dan dia sebelum kematiannya membaca Al-Quran, itu kan ada tuh di YouTube kayak gitu, terus kemudian nyebar di mana. Menurut saya itu berlebihan karena ternyata setelah dikonfirmasi itu ngajinya kan enak banget tuh, merdu banget suaranya dan nadanya luar biasa gitu. Saya lupa ayatnya, waktu itu saya hafal dan nadanya juga saya seneng gitu. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi itu tuh bacaan salah satu imam sholat di Mekah gitu, yang kemudian diedit menjadi suara kecil. Jadi seolah-olah suaranya anak itu gitu ya. Belakangan gitu misalnya ada juga nih yang sekarang nih lagi viral, misalnya yang konten di Afrika itu kan banyak yang hafiz Quran ya gitu. Itu kan ada tuh yang ngaji yang qala inni abdullahi ataniyal kitab bla 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 itu. Itu kontennya sebenarnya ada anak kecil terus diajak untuk menghafal ayat itu ada tuh video aslinya tuh ada gurunya, terus ada anak kecilnya, tapi ada lagi konten lain yang justru lebih viral, itu isinya tuh kayak ada gambar anak-anak berkeliling api unggun, lalu ada suara itu gitu, lalu tuh narasinya saya lewat di sebuah desa dan saya melihat anak-anak ini berkumpul sedang berkemah gitu, camping. Lalu terdengar mereka membacakan ayat ini. Memang ada sentuhannya bagus ya ininya. Tapi kan itu dia memanipulasi cerita gitu loh. Padahal ada video yang sesungguhnya bahkan sudah beredar sebelumnya gitu. Baik sih, baik. Tapi itu kan namanya nambah-nambahin atau membuat cerita baru dari fakta yang berbeda gitu menurut saya. Nah, konteks cerita-cerita karomah-karomah semacam itu menurut saya diterima dalam pengertian bahwa kita ingin atau bisa belajar sesuatu dari situ. Kalau itu membuat seorang Dimas menjadi jauh lebih selalu terikat pada kumpulan orang-orang baik, ya kenapa tidak? Ya betul Kang. Tetap dihidupkan. Ya, bahkan nih saya juga teringat salah satu nasihat dari orang yang saya anggap juga sebagai guru lah gitu. Jadi beliau ini pernah bilang ke saya, kita ini nggak usah lah jadi terlalu terikat atau takjub dengan cerita-cerita karomah seperti itu gitu, karena sebenarnya intinya kita belajar, intinya kita mendekat kepada Allah itu bukan itu yang dicari gitu. Betul. Tapi yang pertama itu adalah ridho Allah gitu. Ketika misalkan kita takjub nih dengan karomah, dengan apa, dan itu yang dikejar gitu, takutnya akhirnya melenceng gitu. Bukan ridho Allah yang didapat, tapi akhirnya malah
kita jadi kayak mengejar kesaktian sehingga Oh akhirnya iya, ujung-ujungnya jadi dukun yang gitu. di highlight bagian-bagian itunya Iya, kan, bagian-bagian itunya bahwa gitu. keajaiban yang dipraktekkan atau yang pernah terjadi pada seseorang seolah-olah bisa dikejar juga oleh kita. Gue juga bisa tuh, bisa bikin kayak gitu. Iya, Mudah-mudahan pakai amalan apa ya? Nggak gitu betul. dong. Gitu. Belajarnya jangan itu gitu loh. Betul Kang, padahal kan esensinya kita belajar berzikir gitu kan itu untuk em, pertama kan untuk meniadakan ilah lain selain Allah Les, gitu. yes. Ya, sama untuk tazkiyatun nafs gitu Oh kan. iya, luar biasa. Ya, ini saya kan hanya mengutip Kang gitu. Iya, Membersihkan membersihkan jiwa, jiwa gitu kan supaya kita nafsu. lebih dekat dengan Allah gitu. Iya. Jadi itu jangan Iya, membuat orang mengkultuskan seseorang iya. pada akhirnya. Iya, bahkan saya juga pernah dengar nih ada cerita salah satu ulama. Saya lupa lah, ada ulama zaman dulu gitu. Jadi beliau ini cerita, "Oh, saya setiap malam kalau berzikir apa segala macam, saya didatengin malaikat atau apalah gitu, apa segala macam gitu kan." Nah, sehingga ada salah satu ulama lain yang bilang, "Coba pada saat kamu didatengin malaikat apa dan lain-lain, kamu coba beristighfar gitu." Akhirnya pas pada saat dia beristighfar itu, dia mendapati dirinya ada di tempat sampah bersama setan-setan gitu kan. Oh. Nah, jadi kan sebenarnya hikmah yang bisa diambil ya bahwa sebenarnya bisa jadi gitu apa yang kita misalkan ya kayak tadi kita tujuannya oh kayaknya mau mengejar karomah nih orang, oh saya mau jadi wali nih apa segala macam gitu. Tapi ternyata akhirnya dibelokkan gitu. Iya, betul. Heeh. Karena tujuannya bukan alami, bukan murni mencari ridha Allah atau untuk mendekatkan diri gitu, tapi karena pengen kesaktian apa segala macam akhirnya jadi dukun lah yang sekarang banyak lah nih beredar juga tuh kan dukun-dukun Betul, betul, palsu betul. gitu. Persis itu kesimpulan percakapan kita malam ini dengan Dimas. Terima kasih sudah Ya, membuat sama-sama kesimpulan Kang. yang keren. Makasih Dim. Ya, Jadi sama-sama. malam ini Terima kita kasih. sudahi dulu, tapi saya masih akan ketemu lagi dengan Dimas. Kita ngobrol yang lain lagi, pengalaman yang lain lagi, dan mungkin topik yang lain lagi. Terima kasih untuk mengikuti Borjus Ramadan episode ini. Dan juga Dimas, sehat selalu. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.